Sebenarnya urgensi untuk mencari nafkah atau maisha untuk para lelaki ini bagaimana, Ustaz? Allah SWT menciptakan kita di dunia ini kan untuk ibadah. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu artinya semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cari nafkah. Cari nafkah, Ustaz. Ini termasuk bagian dari ibadah juga. Gitu. Ada sebagian lelaki yang mempunyai prinsip beliau ini tidak mau mencari nafkah, Ustaz, atau mungkin fokus seluruh waktunya itu digunakan untuk ibadah. Mungkin di masjid terus tanpa mencari nafkah. Ini apakah dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Orang kan kadang salah paham, disangkanya ibadah itu melulu masalah sholat, puasa. Enggak. Dan mungkin di sebagian kita ketemui ada suami yang bekerja, ada juga istri yang bekerja. Dua-duanya sama-sama bekerja, Ustaz. Nah, ini pandangannya dalam Islam gimana, Ustaz? Istri, hukum asalnya tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, ya, perempuan itu. Nggak ada, ya, karena istri sudah diatur dalam agama Islam. Laki-laki yang cari kerja, istri sudah punya pekerjaan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Yang mana di podcast Surabaya Mengaji ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam. Dan di episode kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Ustaz. Di episode kali ini kita membicarakan berkaitan dengan temanya sendiri, keluar dari zona nyaman, Ustaz. Mungkin sebagian pendengar ada yang bertanya-tanya zona nyaman apa ini yang dimaksud, Ustaz? Yang dimaksud adalah keluar untuk mencari pekerjaan, terkhusus bagi para lelaki, Ustaz. Nah, sebenarnya urgensi untuk mencari nafkah atau maisha untuk para lelaki ini bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Allah SWT menciptakan kita di dunia ini kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu artinya semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cari nafkah. Cari nafkah, Ustaz. Ini termasuk bagian dari ibadah juga. Gitu. Orang kan kadang salah paham, disangkanya ibadah itu melulu masalah sholat, puasa. Enggak. Ya, segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT itu namanya ibadah, termasuk mencari nafkah. Kenapa? Karena Allah SWT memerintahkan mencintai orang-orang yang mencari nafkah, memberi nafkah. Ya, bahkan kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha walau ma taj'alahu fi fayyi imra'atik. Tidaklah kamu memberikan nafkah kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, mengharapkan pahala dari Allah SWT, kecuali itu akan menjadi pahala bagimu. Jadi ini pahala. Cari nafkah bisa jadi pahala, iya, ya? ini pahala, ini ibadah bagi kita. Itu yang harus dipahami. Mungkin ada sebagian lelaki yang mempunyai prinsip beliau ini tidak mau mencari nafkah, Ustaz, atau mungkin fokus seluruh waktunya itu digunakan untuk ibadah. Mungkin di masjid terus tanpa mencari nafkah. Ini apakah dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Nah, itu tadi, itu kesalahan dalam memahami makna konsep ibadah tadi. Sebagian orang menyangka ibadah itu hanya masalah sholat, masalah puasa, ya, zikir, sholawat. Bukan. Yang ibadah itu adalah kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT, termasuk bagian di dalamnya adalah mencari nafkah. Itu perintah Allah SWT. Al-yunfik dhu sa'atin min sa'ati. Juga Nabi SAW tadi juga memerintahkan kepada kita. Ini termasuk bagian dari ibadah. Makanya orang salah kalau misalkan cuma sholat saja, puasa saja, tapi nggak mau mencari nafkah. Nah, buktinya para nabi itu orang-orang yang paling beribadah kepada Allah, paling semangat, ya. Tapi ternyata mereka juga mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi tukang kayu dan sebagainya. Ya, bahkan kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Nabi Muhammad juga pernah dulu jualan gitu ya. Pernah bersama pamannya ikut, ya, dagang. Demikian juga pernah dagang membawa mudharabah dengan Khadijah. Ya, jadi Nabi SAW juga dagang. Ya, Nabi juga pernah mengembala kambing. Ya, jadi para sahabat juga demikian. Jadi ini
termasuk bagian dari ibadah. Ibadah. Iya. Dan kerja sendiri ini apakah harus kantoran, Ustaz? Karena mindset orang-orang terutama yang di kota ini kan kalau kerja kan harus di kantor, pakai rapi dan sebagainya itu, Ustaz. Enggak. Jadi ini kan soal dunia ya Mas ya. Soal dunia itu kan Islam, alhamdulillah, Islam itu membebaskan kita. Yang penting pokoknya halal. Nggak harus kantoran. Zaman Nabi juga ya dulu nggak mesti kantoran. Ada yang penjahit, ada yang dagang, ada yang tukang roti, ada yang petani, ya. Makanya kalau kita lihat bahkan ulama-ulama salaf dulu, mereka punya gelar-gelar yang menunjukkan profesi mereka. Ada yang al-khayyat, penjahit, ada al-khabbas, tukang roti, ada al-hadza, tukang sepatu. Itu satu menunjukkan kepada kita bahwasanya para ulama kita dulu pekerja bukan pemalas, ya, bukan apa istilahnya sekarang pengacara, ya, pengangguran banyak acara. Terus yang kedua juga menunjukkan bahwa profesi mereka ternyata beda-beda, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, karena memang hukum asalnya boleh, gitu. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau untuk urusan dunia terserah saja, yang penting profesi tersebut, pekerjaan tersebut halal, tidak melanggar syariat. Mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi kantoran, selama halal. Percuma kan kantoran tapi ternyata riba misalkan. Nah, mendingan jadi petani yang halal atau pedagang yang halal, yang diberkahi oleh Allah SWT, nggak melanggar syariat, daripada orang kelihatannya necis tapi ternyata melanggar syariat. Jadi patokannya bukan kantoran atau tidak kantoran, patokannya adalah pekerjaan tersebut, profesi tersebut halal atau tidak. Itu yang paling penting. Dan dari beberapa banyak profesi dalam Islam sebenarnya pekerjaan yang terbaik itu apa, Ustaz? Kalau yang paling baik itu ya memang ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, tapi kalau ditanya yang paling baik itu apa, itu sesuai dengan masing-masing orang. Karena sebagian orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang potensinya nih jadi pedagang. Wah, ini cocok nih jadi pedagang, pinter dia bisnis. Ada yang nggak cocok dia. Jadi pedagang dia malu untuk nawarin. Mental sebagai pedagang nggak ada. Cocoknya jadi petani. Jadi kecenderungan orang beda-beda. Maka apa yang paling baik? Yang paling baik adalah yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kalau dia potensinya jadi petani, ya berarti itu lebih baik bagi dia. Yang potensinya sebagai pedagang, ya berarti yang paling bagus sebagai pedagang. Makanya menarik, pernah ada hadis, ada seorang tanya kepada Nabi SAW, Ayyul kasbi afdal, pekerjaan apa yang paling baik wahai Nabi? Kata Nabi, amalu rajuli biyadi, orang kerja dengan tangannya. Tapi jadi Nabi nggak nyebut ini spesifik pekerjaan enggak. Yang penting dia kerja dengan tangannya sendiri, usaha dengan keringatnya sendiri, ya. Hanya selanjutnya Nabi mengatakan wa kullu bai'in mabrur, setiap perdagangan yang baik. Jadi itu menjadi dasar sebagian ulama yang mengatakan bahwa walaupun yang paling bagus adalah sesuai dengan potensi masing-masing, tapi secara umum dagang paling bagus. Masya Allah. Iya. Dan mungkin ada sebagian lelaki itu yang malas, Ustaz, mencari maisha, sudah berkeluarga, sudah punya anak, malas mencari maisha. Nah, ini ancamannya bagaimana, Ustaz? Nah, itu tadi ya, yang pengacara tadi ya. Iya, Ustaz. Ya, pengangguran banyak acara, luntang-lantung. Luntang-lantung. Nah, ini nggak boleh. Ya, ada ancamannya dari Nabi SAW. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan tanggungannya, istrinya, anak-anaknya. Kalau dia nggak bekerja terus dikasih makan apa, itu tanggung jawab dia. Laki-laki sebagai seorang suami, Allah SWT jadikan dia sebagai pemimpin, itu salah satu kelebihannya karena dia memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, ya, dan karena dia memberi nafkah. Makanya nafkah itu kewajiban laki-laki gitu. Kalau istri malah nggak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi dosa kalau ada seorang laki-laki luntang-lantung, nggak jelas, nggak berusaha, nggak mencari kerja, malah di sebagian
keluarga itu justru yang cari kerja Istrinya ya, Ustaz, ya. Terbalik ini. Nah, itu kebalik gitu. Iya, nggak bener ya. Dan cari kerja ini kan harus halal, Ustaz. Iya. Dan menjauhi yang haram. Nah, urgensinya untuk mencari yang halal dan ancamannya jika memang tetap menerobos untuk cari kerja yang haram ini gimana, Ustaz? Betul. Salah satu hal yang paling penting dalam mencari profesi, mencari pekerjaan itu adalah kehalalan. Karena sekarang banyak orang nggak peduli halal haram ya. Pokoknya yang penting dapat fulus gitu aja. Iya, Ustaz. Ya. Padahal dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Dalam riwayat Bukhari Nabi mengatakan, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana mereka itu nggak peduli dalam cari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, nggak peduli sudah. Yang penting pokoknya dapat uang, dapat duit. Ya. Padahal halal dan haram itu satu hal yang sangat penting bagi seorang dalam mencari rezeki. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib. Karena kalau rezekinya haram, wah ini bahaya. Bahaya untuk dirinya, bahaya untuk keluarganya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Nanti diancamnya dengan neraka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis, ada seorang yang berdoa kepada Allah SWT, mengangkat tangannya, ya terseduh-seduh, ya merengek-rengek, tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana akan dikabulkan? Jadi pengaruh halal haram itu sangat penting sekali. Ya, Ustaz, ya. Makanya dulu dan ini pelajaran penting terutama bagi para istri, bagi para akhwat ya. Dulu ulama-ulama salaf dulu kalau mau kerja, istrinya mengingatkan. Istrinya mengingatkan, wahai suamiku, iya kawakas bel haram. Hati-hati kamu dari pekerjaan yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Mendingan kita kelaparan daripada masuk neraka. Masya Allah. Itu kalau sampean punya istri kayak gitu enak ya kan. Masya Allah. Masya Allah. Mendingan kita kelaparan Lapar, gitu, ya. daripada nanti masuk neraka karena Gara-gara harta haram tadi. gara-gara harta haram tadi. Makanya saling mengingatkan. Betul. Dan mungkin di sebagian kita ketemui ada suami yang bekerja, ada juga istri yang bekerja. Dua-duanya sama-sama bekerja, Ustaz. Nah, ini pandangannya dalam Islam gimana, Ustaz? Nah, seperti tadi sudah kita sampaikan, kewajiban mencari nafkah itu hukum asalnya laki-laki. Ya, kalau perempuan itu 0% sebenarnya. Kewajiban mencari nafkah itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Makanya laki-laki harus bekerja, harus semangat, karena itu ladang pahalanya, itu kelebihan dia daripada wanita itu dijadikan oleh Allah salah satunya karena dia mencari nafkah. Dia harus berusaha, ikhtiar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, seorang di antara kalian dia mencari kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, itu jauh lebih baik ya daripada dia minta-minta. Ya, artinya bekerja itu suatu ibadah, satu hal yang sangat mulia daripada dia bergantung sama mertua misalnya, atau bergantung kepada donatur dan sebagainya. Kalau orang sudah berkeluarga, ya memang itu salah satu kewajibannya, yaitu mencari nafkah tadi. Istri hukum asalnya tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, ya perempuan itu nggak ada, ya karena istri sudah diatur dalam agama Islam. Laki-laki yang cari kerja, istri sudah punya pekerjaan sendiri. Di rumah ya, Ustaz? Di rumah banyak pekerjaan istri. Mulai dari cuci baju, cuci piring, bersihin ini, nyapu, ya. Belum lagi nanti kalau sudah punya anak, ya ngerawat anaknya, itu udah pegel, udah banyak gitu. Jangan kemudian bebankan kepada istri lagi untuk cari nafkah. Sehingga khawatirnya seperti sekarang banyak terjadi, yaitu malah menelantarkan, melalaikan dari kewajiban intinya. Banyak sekarang para wanita karena dia kerja, tugas intinya malah terbengkalai. Anak-anaknya nggak kerawat, dititipkan gitu ya, iya, baby gitu. sister.
Kalau memang apa namanya sangat dibutuhkan ya, mungkin suami tidak terpenuhi, itu ya sudah berusaha tapi kebutuhannya masih kurang juga, apa namanya boleh bagi seorang istri untuk membantu, itu boleh, bukan haram secara mutlak juga, asalkan apa namanya memang sangat dibutuhkan. Kemudian kalau bisa dia kerjanya di rumah saja kan bisa, maksudnya online, jual online, jahit, bikin jajan misalkan. Kalau bisa jangan keluar, supaya kewajiban inti dia, tugas inti dia itu tidak terbengkalai. Kalaupun memang harus keluar misalkan, maka secukupnya saja, secukupnya. Itu pun harus halal, kemudian dia tetap apa namanya mengenakan jilbabnya, tidak ikhtilat ya, tidak ya sebisa mungkin untuk tidak ikhtilat ya, karena banyak juga kan kasus kerja di sana terus terjadi percekcokan antara suami istri, yang mungkin dia malah selingkuh lah, seneng sama lah, itu banyak kasus seperti itu. Makanya Islam ngatur yang laki-laki nih yang kerja, yang perempuan ngerjakan di rumah. Itu subhanallah, kalau kita terapkan itulah indahnya Islam. Ya, subhanallah. Dan mungkin terakhir ini Ustaz, mungkin qadarullah ada suami yang gajinya pas-pasan Ustaz. Nah, ini nasihat khusus untuk istri ini gimana Ustaz menyikapinya? Ya, nasihat khusus untuk istri ya, hal yang paling penting bagaimana kita menanamkan pada diri kita ini syukur dan qanaah, ya. Mensyukuri apapun yang Allah SWT berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kita punya suami itu sudah nikmat, diberi rizki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah SWT, rumah tangga yang bahagia itu sudah nikmat. Kemudian qanaah, ya qanaah dalam artian kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kita merasa apa yang telah Allah berikan kepada kita ini sudah terlalu banyak, ya sudah lebih-lebih. Nah itu jangan sampai kita tamak kurang terus, karena kalau ngikutin hawa nafsu kurang terus ya, makanya Nabi mengatakan warda bima qasama wa lak takun ahdan nas. Ridholah kamu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya kamu jadi orang paling kaya. Jadi yang paling penting bagaimana mensyukuri, bagaimana qanaah. Karena salah satu sebab faktor wanita banyak masuk neraka itu salah satunya kan adalah karena suka mengeluh, suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Suaminya udah montang-manting, sudah banting tulang sampai remuk semuanya tulangnya, tapi ternyata gajinya cuma segini aja gitu ya. Pulang-pulang ini nggak ada, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ini yang salah satu penyebab wanita itu banyak masuk neraka. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang istri seperti itu. Kita harus ingat juga masih banyak orang lebih melarat daripada kita. Makanya itu salah satu wasiat penting juga. Nabi SAW mengatakan unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih melarat. Kalau kita kurang bersyukur, lihat orang yang lebih melarat. Banyak orang yang lebih melarat daripada kita. Nah, kalau dengan kita melihat seperti itu, kita jadi orang yang bersyukur. Bersyukur ya. Iya. Ternyata banyak ya orang yang untuk makan aja susah, apalagi corona seperti ini ya. Iya, banyak yang hutang sana hutang sini, untuk makan aja susah. Nah kita misalkan udah bisa makan 3 kali tanpa utang, itu sudah harus disyukuri gitu. Nah kadang kan kita ini kurang syukurnya. Betul kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jarang sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi intinya kalau suami yang penting sudah berusaha, dia bekerja, bukan pengacara tadi gitu ya. Tapi dia sudah berusaha, sudah berusaha ya. Kita harus motivasi, ya. Nggak apa-apa mas, walaupun sedikit, yang penting barokah. Itu seneng kan, suami juga seneng gitu. Besoknya lebih semangat. Semangat lagi ya, doain deh gitu ya. Nah, tapi kalau tidak dihargai sama istri ya, ini akhirnya ya suami juga males akhirnya. Males ya. Iya. Tapi pengaruh istri itu besar sekali. Ya, pengaruh istri besar sekali. Makanya penting sekali peran seorang istri dalam memberi motivasi, mengingatkan suami, itu penting sekali. Siap.
Baik, kiranya cukup Zat obrolan kita Masya berkaitan dengan urgensinya mencari nafkah bagi para lelaki. Jazakallah khairan. Baik, untuk para pendengar sekalian, insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada podcast episode kali ini kita didukung oleh produk dari pempek Bu Yuni, yang mana di sini yaitu produknya sesuai dengan nama brandnya pempek. Dan di sini pempeknya yaitu pempek yang lezat, masya Allah, khas Palembang, dan juga yang pasti tanpa pengawet. Di sini tidak hanya satu varian saja pempeknya, yaitu banyak varian. Ada dari pempek kapal selam, ada juga pempek lenjer, ada juga lenggang, kulit, dan juga yang lainnya. Dan juga untuk varian cukonya atau bumbunya ini juga bisa dipilih. Kalau bagi yang pecinta pedas bisa request pedas, ada juga sedang dan juga ada yang manis. Nah, jadi pempek Bu Yuni ini cocok untuk bagi pemirsa sekalian yang ingin produk pempek dan juga pempek yang lezat. Insya Allah bisa langsung order di Pempek Bu Yuni. Dan untuk pemesanan dan untuk info selengkapnya kami cantumkan di sini. Di sini kami cantumkan yaitu untuk nomor WhatsApp pemesanan dan juga alamat. Alamatnya sendiri jika ingin langsung datang bisa di alamat Margaresari Permai, Blok U nomor 21 di Surabaya. Demikian, jazakumullah khairan kepada Pempek Bu Yuni atas dukungannya di podcast episode kali ini.